Aku ngepost tujuan Teh Meli itu adalah Ice Shield itu salah. Kenapa Tirta nggak negur artis lain? Raffi pakai face shield. Kalau face shield aku udah nggak bisa bantah, itu kebijakannya KPI. Makanya Tompi pun menyarankan secara agak ngegas. Kalau face shield tok nggak apa-apa, iki Ice Shield. Yang jadi masalah adalah kalau dipercaya mama, makanya aku ngepost. Dan ngepost pun aku nggak ngegas, aku bilang izin bla 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 bla. Kenapa aku harus ngepost? Karena emang dalam rangkaian saat itu urgent. Nah pada waktu itu Zuzon dong, aku dituduh pansos, dituduh nggak sopan, tuduh apa-apa. Ya wes, apa yang harus ini? Akhirnya Zoom. Ketua KP itu Zoom sama Anji 1 jam. Karena Anji yang melerai. Jujur aku terima kasih sama Mas Anji yang melerai. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV. Dan bintang tamu kali ini aku harus memanggil dia. Tapi bentar, aku harus pakai masker dulu. Aku soalnya takut sama dia nih. Ini bintang tamunya tukang gas ini. Tukang gas dan ngakunya preman. Jadi aku pakai masker dulu daripada aku digas. Oke, guys, aku panggil Dokter Tirta. Assalamualaikum. Salam. Waduh, aku jadi takut ya pakai masker. Tapi kan tadi di luar suruh nunjukin hasil swab masuk. Jadi lepas apa nggak nih? Ya jujur masuk sini strict ya. Bunda emang kayak strict kayak gitu ya masuk ya? Harus dong. Saya masuk ke sini harus nunjukin swab, buset, dah kayak ketemu menteri aja. Ya itu kan harus. Nah, itu sama kasusnya di acara TV. Iya. Acara TV Indonesian Idol, aku dikontrak panjang ya. Itu sempat kita ini semua pakai face shield semua. Kan dokter kemarin sempat yang rame banget. Iya. Ya, eye shield lah, face shield, ya kan? Nah, terus cuman teman-teman artis pada bilang gini, "Lah ngapain kita pakai face shield, pakai masker? Loh, kita udah di PCR semua kok." Gitu loh. Itu piye? Nah, jadi kayak gini dah. Ini kan lokasi rumah ya, rumah Bunda, berarti bukan studio. Masuk juga swab. Logikanya kalau di rumah ya berarti yang datang adalah penghuni, yang tanggung jawab tamu. Ntar kalau beda sama studio Bunda, kalau di studio TV itu kan yang kerja banyak. Yang kerja itu hanya ada kru, AC-nya sentral, ini kan ventilasi juga. Terus yang kerja juga gonta-ganti, bisa jadi meja yang sama ditempatin. Nah, sebenarnya kalau di studio TV kita patokannya itu dari negara-negara Asia Timur. Nah kalau di negara Asia Timur itu ada beberapa kesepakatan. Yang pertama wajib swab, benar udah dilakuin. Kedua, face shield itu nggak guna. Betul. Nah dari Agustus sudah bilang bahwa face shield ini kayaknya miskom parah deh. Nggak tahu siapa yang mulai duluan. Face shield itu kenapa bilang nggak guna? Karena ada beberapa video kalau batuk tuh nggak ngefek. Nah terus Kemenparekraf tuh udah buat sebuah edaran. Kalau kita lagi perform nih, nyanyi, dance di atas panggung, itu boleh dicopot selama bisa protokol, jaga jarak. Karena perform nggak mungkin kita bisa nyanyi pakai kayak gini, nggak mungkin. Nah terus kalau talk show gimana? Kayak news anchor gitu, atau kita talk show kayak gini, selama bisa dibuktikan negatif, di awal kita dalam keperluan syuting asal bisa jarak 1,5–2 meter, dicopot kayak gini pun nggak apa-apa. Nah yang jadi masalah tuh kalau misalkan juri jaraknya cuma 30 cm, 30 cm ya mau nggak mau masker. Tapi nggak jauh sih, Indonesia jauh sih. Nggak apa-apa, karena tetap harus pakai kalau di studio itu karena kita nggak tahu kan meja itu dipegang kru atau apapun. Nah itu jadi masalah, kecuali di rumah. Misal di rumah nih, kejadian kayak di rumah dan yang datang cuma 3 orang, yang penting jarak nggak apa-apa, karena itu rumah toh. Gitu. Atau kayak misal Bunda punya acara di TV, terus tiba-tiba talk show kayak gini berdua, awal dipakai, terus copot nggak apa-apa. Jadi emang aku baca kemarin kebijakan KPI itu ada satu yang mengganggu adalah pengisi acara wajib memakai masker dan atau face shield. Ini jelas jadi. Cukup masker aja tapi dikasih tambahan harusnya, dan itu ada jadi ku tunjukin foto-foto di Korea, foto di Jepang, peraturannya itu harusnya memakai masker jika di atas panggung tidak bisa menjaga jarak dan lebih dari 5 orang. Kalau kecuali diizinkan mencopot kalau perform nyanyi atau perform dance. Kalau misal reality show tetap pakai. Kalau
kalau talk show tetap boleh dicopot gitu. Itu ada peraturan-peraturan detailnya. Jadi biar jelas artisnya. Karena yang rugi itu sebenarnya bukan artisnya, TV-nya. Sampai ada yang kena COVID-1. Itu kalau ketahuan hukumannya bisa di-lock semua studionya. Iya. Justru kalau misalnya aku kemarin kena COVID, aku justru malah bukan dari stasiun TV. Iya, itu benar. Itu benar ya? Bener itu. Cuman sehari. Kok bisa? Sembuh, bisa dong. Superman. Orang normal 10 ya. Itu bener. Ceritanya gimana? Tapi kan CT-nya tinggi, Dok. Jadi aku tuh kemis itu aku di swab PCR negatif ya. Terus malam tuh makan sama teman-teman, di swab lagi antigen. Terus? Negatif semuanya. Makanlah kita, karena kita bebas ya. Minggu terlalu rajin swab lah. Hari Kamis 3 hari kemudian aku swab lagi positif. Oh, berarti swab seminggu berapa kali, Bunda? Bisa 2-3 kali. Colok-colok terus? Ya, kalau satu itu wajib dari suamiku seminggu sekali, itu wajib. Dan acara TV kan bisa 2 kali. Lebih. Saya relawan di swab 19 kali. Bunda udah berapa puluh kali? Nggak tahu, kayaknya lebih dari 19 kali. Ini masuk rumah aja harus loh. Jadi bener protokol aku share ya. Ya ini keren sih. Ya keren sih aku sih. Aku masuk rumahku nggak kayak gitu. Terus ketahuan sehari? Ketahuan hari Minggu siang. Aku siang swab PCR, malam kan baru keluar hasilnya. Wah, positif. Bergejala? Enggak. OTG berarti. OTG. Aku langsung panggil suster. Detik aku tahu positif, langsung suster datang, langsung suntik vitamin. Terus habis itu besoknya pagi datang lagi suster ya, suntik vitamin lagi, swab. Jadi aku berarti belum sampai 24 jam ya. Dari siang sampai besok paginya kan belum sampai 24 jam. Itu udah negatif. Berarti CT value-nya tinggi? Tinggi. Tapi Senin, Selasa, Rabu aku negatif, jadi udah. Jadi sebelum itu negatif semua? Negatif. Terakhir swab sebelum itu berarti hari Senin? Kemis. Terakhir swab sebelum positif itu Kemis. Yang ini swab hari? Minggu. Oh, berarti kemungkinan positif bisa hari Jumat? Nah, itu mungkin kalau aku bilang kalau secara analisa aku tracingnya, hari itu aku di antigen itu yang negatif semua. Karena kan ternyata antigen tidak bisa mendeteksi langsung real time hari itu kita terpapar, nggak bisa langsung. Nggak bisa ketahuan, bener? Gitu loh. Jadi ya itu. Ini penjelasan sebenarnya udah nggak perlu saya, udah tahu. Aku khatam sampai hafal aku belajar tentang COVID ini. Sampai obat-obatannya apa, sampai misalnya gejalanya kayak apa, hanya baca terus kan. Iya, karena bener. Suamiku kan komorbid, jadi aku nggak mau juga dia kenapa-kenapa gitu loh. Dan dia juga ketat banget protokolnya. Strict. Nah itu sih Bunda. Jadi emang kemarin tujuanku yang suara tentang facial itu sebenarnya meluruskan sebuah peraturan. Maksudnya facial itu dari awal Agustus aku udah bilang di podcastnya Om Botak tuh, Om Deddy, aku nyebutnya Om Botak Lampu Taman. Halo. Bojoku ya Botak ya? Oh maaf. Juragan jamku aku tuku ra oleh. Ampun. Tadi beliau bilang bahwa aku bilang di sana emang face itu sebenarnya buat masa. Aku nggak tahu peraturan mana kok bisa masuk KPI. Terus dipertegas lagi sama nakes banyak, puncaknya Dr. Tompi. Mas Tompi bilang sama halnya. Nah, tambah ke sini yang kebijakan face ini tambah waton dulu. Kalau orang Jawa bilang ngawur loh. Soalnya itu menjadi misleading banget. Betul. Harusnya tuh ya yang benar adalah kalau yang benar tuh kayak gini. Masuk PCR, news anchor pakai masker karena sendirian copot boleh. Kan sendirian. Iya. Boleh. Terus kalau enggak talk show 2 orang. Negatif, pakai masker selama 2 meter demi kebutuhan, copot, pakai lagi. Bener tuh. Atau ketiga, main musik. Drum di sana, bass di sana nih tetap bisa copot. Reality show kayak kemarin Suli dan kawan tetap pakai. Net juga pakai itu. Juri selama dia jarak 2 meter bisa copot. Nah, jadi tapi kecuali kru event ya. Nah, itu sih sebenarnya yang harus diluruskan. Jadi kita niru Korea yang misleading itu parah ya. Sopo sih nggak peraturan. Komplain aku sebenarnya. Yang komplain pertama tuh malah Satgas Covid-nya. Pak Doni itu bilang, "Ini kok studio TV pun ya ini Irfan Hakim sama Gilang Dirga." Irfan kan bilang tuh konten, wah kontennya kan melo banget itu. Kontennya Irfan viral, dia bilang kebetulan dari Dirga. Nah dari situ tuh Satgas bilang, wah ini bahaya kalau kita ngomong apa mereka? Irfan tuh kalau nggak salah buat sebuah konten intinya kena COVID dan itu dramatis banget. Itu sampai semua orang ini dan kalau nggak salah dia diduga ketularan dari partnernya. Wah itu kan menjadi sebuah asumsi di publik. Wah ini berarti ketularan dari TV ini. Nah, padahal di kantor kalau kena COVID itu lockdown kantornya. Nah takutnya kalau yang ke studio lockdown yang nggak makan kan banyak. Nah harapannya Satgas ini coba diluruskan. Akhirnya aku ngomong sama ketua KPI, ya ketua KPI suruh ngeritik sendiri. Untungnya sih alhamdulillah kemarin udah mulai bener. Sebenarnya tidak akan mengganggu apapun.
karena kita berpanutan dari Korea. Nah akhirnya ketua KPI bilang soal face shield kami ngaku kami kurang pengetahuan karena saat itu virus baru sih Bunda. Jadi harapannya bisa kelurus gitu. Kalau di The Voice UK mereka tidak pakai face shield, tidak pakai masker. Tapi swab. Pasti. Iya, itu. Bedanya UK adalah satu dia sempat lockdown di awal. Saya kira lockdown mana? Iya, third wave. Karena Indonesia kan ratau lockdown, karena istilah jarene Bunda. Iya, jadi jarene ratau lockdown, jarene nggak pernah apapun. Wajar kalau kita lebih strict. Inggris kan dulu lockdownnya parah itu. Iya. Jadi WK wajar. Aku negatif berarti aku boleh. Itu kalau di sana. Nah di Indonesia lebih insecure karena PSBB aja nggak pernah. Kita nggak tahu siapa yang COVID. Tracingnya juga masih pas-pasan. Nah itu misal Bunda negatif terus, tapi ternyata mejanya ada droplet gak ada yang tahu. Itu sih yang dikhawatirkan kita. Nah terus ya gini, gara-gara omongan Dokter Tirta ya, yang menegur Meli dengan bukan negur sih, masang foto itu kan jadi omongan nih. Iya bener. Sama artis-artis di belakang ini, mestinya Dokter Tirta tuh nge-DM kek atau misalnya nyari nomor teleponnya, ngomong dong baik-baik, ojo dipasang di Enggak, itu ceritanya kayak gini Bunda. Awal mula itu viral di Twitter. Nah ini yang nggak diketahui semua teman-teman kan, terutama Kang Hedi langsung ngegas banget tuh, Kang Hedi Yunus. Aku sih sebenarnya kegasan mana sampai sama Kang Hedi? Wah, aku ngegas Kang Hedi. Kang Hedi tuh wah nggak. Kalau ngomong lebih kenceng. Wah, gini bro, gue nggak beda bro. Gitu. Lebih kenceng. Tak aku sih. Tak aku dia lebih ngegas. Soalnya kalau Teh Meli, oke lah dia defense seperti itu. Jadi kronologinya seperti ini ya. Irfan sama Dirga positif. Di Twitter kan heboh tuh potongan videonya Mas Tompi. Sama dipasangin videoku yang zaman dulu banget yang soal face shield, soal masa. Dan di podcast Om Botak juga itu. Intinya podcast Om Botak itu menjadi tempat lah. Terus di Twitter tuh viral ada TXT dari TV. Emang kita kalau di Twitter share post ya seperti itu. Viral fotonya Teh Meli itu dari hari itu aku ngepost kalau nggak salah 4 hari sebelum itu aku ngepost udah viral di Twitter sampai 10.000 RT itu ada. Yang foto dia pakai face shield. Itu viral di Twitter dan tidak ada satupun yang mencoba meluruskan. Kan menjadi bullying. Itu selain fotonya Teh Meli, ada fotonya Titi DJ juga. Loh kenapa yang dipost mereka? Karena emang face shieldnya aneh-aneh. Itu yang nyekak nakes. Nah aku langsung ngomong dong ke Satgas, Pak, izin Pak, ini kalau menjadi bola panas, kasih studio TV-nya nih. Karena ada logonya. Jelas logonya di kiri atas. Ya wes tegur dengan halus. Aku ngepost tujuan Teh Meli itu adalah Shield itu salah. Kalau itu aku setuju. Shield itu salah. Kecuali, loh Tirta kenapa nggak negur pertanyaan Teh Meli satu? Kenapa Tirta nggak negur artis lain? Raffi pakai face shield. Kalau face shield aku udah nggak bisa bantah. Itu kebijakannya KPI. Makanya Tompi pun menyarankan secara agak ngegas. Kalau face shield tok nggak apa-apa. Iki shield. Nah, dan shieldnya Titi juga love itu. Nah, hati. Yang jadi masalah adalah kalau dipercaya mama, makanya aku ngepost. Dan ngepost pun aku nggak ngegas. Aku bilang izin bla 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 bla. Kenapa aku harus ngepost? Karena emang dalam rangkaian saat itu urgent. Urgentnya adalah bed occupation rate lagi naik, ada 2 orang bintang yang kena, ditambah bularia di Twitter tuh berpanas. Ya wes aku jadi tameng meneh. Suzon kena. Nah pada waktu itu Suzon dong, aku dituduh pansos, dituduh nggak sopan, tuduh apa-apa. Aku ngomong sama Meli, Teh, ini aku bener-bener disuruh. Kamu DM atau? DM setelah itu viral, Teh Meli tersinggung kan. Aku bilang, aku minta maaf kalau tersinggung. Tapi dengan segala hormat, aku emang meluruskan, tak capture semua tuh Twitter kayak gini. Aku SK-nya dari ini. Ini kondisi yang kena tuh studio. Aku ngomong dong sama orang Indosiar juga. Bener, besoknya KPI rapat sama Satgas. Satgas yang manggil KPI sih, Pak Doni, Pak Andre Ketua Relawan. Dokter manggil KPI dipermasalahin aturan ini. Besoknya semua pakai dan aku apresiasi Teh Meli. Aku upload lagi foto beliau yang pakai face shield sama pakai masker. Udah langsung viral. Wah, gentle kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan artian aku membuli, tetapi aku menunjukkan shield itu salah. Ya, benar pakai kacamata podo ae toh? Podo ae. Kacamata podo ae. Kalau Teh Meli bilang itu demi fashion, apa-apa. Masalahnya itu terlanjur orang anggapnya face shield. Kecuali Teh Meli kayak mending pakai kacamata Google. Itu apa-apa. Karena emang lepasnya ini dicopot. Nah, yang jadi masalah ya itulah. Kita nggak tahu netizen akhirnya tameng 4 hari kemudian KPI merevisi aturan. Gara-gara foto itu. Apa yang direvisi? Jadi gara-gara foto itu KPI merasa miskom ini gara-gara aku. Wah ketua KPI tak aku gentle sih. Jadi
beliau bilang, ya aku jujur nggak tahu Tir, Satgas juga nggak, ya intinya kurang komunikasi lah bahwa aku nggak tahu kalau face shield itu seperti ini. Ya wes, apa yang harus ini? Akhirnya Zoom. Ketua KP itu Zoom sama Anji 1 jam. Karena Anji yang melerai. Jujur aku terima kasih sama Mas Anji yang melerai. Karena Anji itu nongkrong sama aku, nongkrong sama Teh Meli, jadi dilerai. Anji yang lerai, ngomong sama aku, ngomong sama Satgas, sampai pada kesimpulan Satgas bilang, ada nggak contoh dari Korea? Tak kasih, oh ya wes, tak revisi. Yang direvisi adalah ada satu poin yang mengatakan semua artis harus memakai masker dan atau face shield. Dan ataunya hilang, tapi dikasih note. Pakai masker ketika, dicopot ketika, pakai masker ketika, dicopot ketika, jelas. Nah itu lebih jelas, berarti artis ngerti toh, artis ngerti, kru ngerti, jadi nggak ada yang salah. Emang problemnya kemarin di KPI dan emang kurang komunikatif. Ketika Teh Meli udah apresiasi, tak upload lagi, wes case close. Dan jujur aku nggak ada tujuan pansos sih, maksudnya sopo sih sing wani ngegas Teh Meli yuk, maksudnya kan beliau galak ya. Itu jujur lah aku diingetin, wah kamu nyali, bukan masalah nyali, masalahnya aku emang udah pansos sih udah, cuman karena bisnisku tuh di event. Aku mikirnya adalah kalau sampai masyarakat ini nggak kelar-kelar, eventku nggak kelar-kelar juga. Ngono. Pertanyaannya, apa mungkin bisa kelar? Ini kan kayak virus yang sudah menyebar, kayak flu. Apakah kita bisa memberhentikan virus corona ini? Kan enggak. Kecuali semua divaksin semua ya, satu Indonesia. Angel ya Bunda nih ya. Kenapa? Kayaknya baca banget ini. Lu kan sekarang kalau katam ya. Yuk, bener sih. Aduh. Kapan bisa kelar gitu kan? Ya jawabannya. Kecuali divaksin semua. Iya jawabannya masih ngerti sih. Makanya satu-satunya bisa kelar tuh kalau kita meniru langkahnya Taiwan Bunda. Jadi Taiwan, Jepang, Korea itu bisa mengendalikan COVID tanpa vaksin. Itu yang kita harus tiru. Loh kok bisa? Karena mereka ini di awal lockdown. Nah kita nggak bisa lockdown nih. Yeah. Pak Jokowi udah bilang tidak ada istilah itu. Oke, tapi dia bisa mengontrol perilaku hidup warganya di awal-awal tuh strict. Sampai akhirnya virus itu nggak ada yang infeksi lagi di sana. Strict. Pemerintah sama warga bersatu. Sehingga akhirnya Taiwan bisa ngadain ultra semacam di. Iya. Itu kayak, wah kok Taiwan iso, kenapa kita enggak? Karena kalau kita nunggu nih sampai 2022, wah banyak orang IO yang akan makan. Dan aku ada di situ masalahnya. Ya itu sama kan, orang-orang artis penyanyi juga ada duitnya ketika mereka manggung kemana-mana. Iya. Kan? Pada akhirnya berubah ke live streaming. Betul, dan live streaming itu fata morgana. Sopo sing gelem halu dhewe ning omah. Loh, kan kita bisa live streaming di rumah bersama band, dan itu harus PCR dulu. Ya, tapi tetap aja sih Bunda, feeling ketika kita nonton musik lewat live Instagram tuh sama aja kayak kita nonton YouTube. Iya. Beda. Ya sama aja kayak Indonesian Idol sekarang nggak ada penonton, itu agak berbeda pasti. Berbeda pasti. Nah, ini yang kita masalahin adalah mau sampai kapan. Makanya aku dari Maret, dari awal sih dari 2015 aku edukasi. Cuman di sini aku dititip-titipkan bisnismu di event, ya wes, kamu mati-matian biar bisnismu jalan lagi. Sesimpel itu sebenarnya. Yeah. Jadi emang not making money from this. Kalau bisa dipilih, aku lebih pilih nggak kayak gini. Cuman masalahnya titipan dari belakang tuh awareness, ayo tegasin. Ya terus aku lihat, ya bener sih konco-koncoku ramangan. Kalau nggak kelar-kelar, pemerintah tuh soalnya tipenya kayak gini. Selama angka COVID naik, pemerintah tuh nggak PSBB. Wes mesti kau yang ngono Bunda. Jadi kalau selama angka COVID naik? Jadi patokannya pemerintah tuh dulu angka kesembuhan. Cuman sekarang dirubah patokannya tuh positivity rate, angka kematian, sama bed occupation. Jadi selama angka positif naik dan bednya penuh, dia akan PSBB terus. Betul. Sekarang lagi galak nih COVID ya. Perpanjang lagi nih, gara-gara bed naik, positif naik. Makanya ini sampai kapan? Sampai teman-teman semua tuh bisa ikut. Wah, pemerintah berarti nggak baca. Pemerintah itu sudah pasti akan tetap PSBB terus kalau 2 ini naik. Iya. Tempat tidur penuh ya. Iya, makanya harapannya dengan vaksin. Dengan adanya vaksin kita memacu herd immunity sehingga 70% tercapai herd immunity sehingga nanti kita bisa hidup kayak biasa. Tapi itu lama, 15 bulan. Wah, masuk 15 bulan, wah keburu kere wong-wong sing event. Betul. Dan aku ada di situ loh, tapi ternyata bisa hidup karena aku ada industri lain yang di bidang sepatu. Sepatu kan semua orang butuh, laundry semua orang butuh. Cuman aku ada yang event ini. Itu sama kayak aku juga ada industri masih lain. Ada. Tapi teman-teman kita di belakang nggak semua kayak gitu. Makanya kemarin aku sempat bikin acara apa tuh menggalang dana ya, aku nyanyi menggalang dana untuk aku sumbangkan kepada kepada seniman
seniman Indonesia yang terdampak COVID. Wah itu bagus sih Bunda, harus apresiasi. Jadi sekali lagi sih, kalau aku bisa di sini sebagai media bilang, dan aku belum bilang di podcast lain kan, Bunda maksudnya salah satu teman-temannya Temeli. Nggak ada maksud bully, cuma emang itu viral di Twitter. Dan mungkin Temeli nggak main Twitter ya, wah itu parah kalau bullying Twitter lebih parah dari itu, belum pernah ngata-ngatain. Makanya aku tujuan di Instagram tuh sekalian aja stamengnya aku, tapi kelar kabeh. Soalnya kita nggak bisa menghentikan bullying di Twitter, karena Twitter tuh lebih kejem. Tak aku Twitter tuh bullying lebih kejem. Ya tragedi ginilah, fotonya Raffi Ahmad itu viral bukan di Instagram. Capture-nya Anya Geraldine di post di Twitter sama buzzer juga kan, dan akhirnya dikritik sama Mbak Sherina. Kejadiannya sama, cuman bedanya itu Mbak Sherina yang nge-tweet. Nah kalau aku langsung blok, tak lapor ke serampung. Sementing sesuk langsung spekulas, terus Temeli bagus ya kita apresiasi lagi, dan itu udah clear. Jadi emang mungkin semua orang akan kaget dengan cara aku loh, tapi kalau nggak kayak gitu, KBTV so kena gitu loh. Tinggal nunggu waktu, soalnya KPI ini yang ngomong, ya itu salah mereka, ya kan KPI media, akhirnya direvisi, ya itu yang aku pingin revisi sehingga artis nyaman, kru nyaman, ya penonton juga santai, terus penontonnya respect loh, keren nih keren, ya tapi tetap ada misalnya salah satu temen yang bilang, ya kita ngapain pakai masker, pakai itu udah swab gitu loh, gitu. Ya itu wajar sih, udah maksudnya. Kalau dijawab, ya kan kita udah swab bla bla bla. Nek sampean di podcast nggak apa-apa kayak Bunda gini. Masalahnya di studio tuh kita nggak ada yang tahu. Iya. Kayak, tapi steril sih kalau Indonesian Idol ya. Ya nggak apa-apa. Itu steril. Bener-bener karena aku juga nggak mau aku ketularan dari situ karena suamiku punya comorbid gitu loh. Iya. Yang penting tuh mirip sama ini sih, kejadian Tom Cruise. Mungkin teman-teman udah tahu Tom Cruise itu ngamuk-ngamuk di lokasi syuting Mission Impossible. Karena ada 2 krunya nggak pakai masker. Tom Cruise itu bentak-bentak dan itu viral. Voice note-nya dia viral di Instagram. Dan akhirnya membuat apa namanya, kata-kata Tom Cruise tuh agak kasar ya jujur, sampai bentak-bentak dan akhirnya membuat semua kru eventnya keluar. Itu itu marah sama krunya. Marah. Ya kalau kru JRCTI kan pakai masker semua. Nah, ini juri-juri 5 loh. Gak apa-apa. Apa biaya masker? Jadi kita asal di face shop. Ono saya ngomong kayak ngono kan. Wajar sih. Cuman ya jawabannya simpel karena kita nggak ada yang tahu. Karena studio TV itu kan ada AC sentral, ada apapun. Kecuali lokasi rumah kayak podcast gini. Datang rumah podcast ya sepi, omah pribadi, selama dia bisa dipastikan negatif dan dia protokol ya santai-santai wae. Misal kayak gini nih, bisa dipastikan 2 meter aku cabut rapopo, sementara yang di depan sudah dipastikan negatif dan ini rumah orang. Kayak kejadian Raffi Ahmad nih, kalau aku bilang banyak yang tanya nih Bunda. Nah itu kan Raffi Ahmad contoh gimana? Orang anggap dia party. Kita lihat itu rumah orang. Betul. Dia diundang. Betul. Dipastikan negatif. Salah dia satu. Dia foto nggak pakai masker. Dan nggak ada yang menjelaskan dia berapa lama nggak pakai masker. Iya. Nah, berarti solusinya simpel. Dia minta maaf, dia klarifikasi, selesai. Ya, tapi terbukti ada yang masih melaporkan kan? Ya, maaf saja tidak cukup, gitu kan? Iya, tapi bagiku adalah pidananya di mana kalau dia. Ya, ini kan aku langsung ngomong nih. Banyak orang nantang Tirta, oh kamu berani ngeritik kerumunan yang kemarin Pak HRS, kenapa nggak ngeritik Kak Raffi? Oh ada 3 perbedaan. 1, Raffi nggak ngajak. Kedua, Raffi diundang. Ketiga, dia ngaku salah. Simple, cuman viral, diviralin Mbak Sherina, ngaku salah. Salahnya apa? Terus dia pengen dipidanakan Raffi, wes diproses secara hukum. Ya biarin hukum yang menentukan. Itu urusan hak setiap orang melapor, tapi hak setiap orang untuk membela diri juga. Tapi kalau dalam mata nakes, aku ya, maksudnya pribadi Dr. Tirta, itu di rumah orang. Solusinya simple, ya wes kadung viral, lo swab masal aja semua. Yang difoto di swab masal. Yang positif ya udah karantina, yang negatif ya wis. Kalau ternyata di swab masal negatif semua, mau apa lo? Nah, gimana kita mau bully apa lagi gitu? Ternyata ya udah aku swab masal kabeh negatif. Berarti dia membuktikan bahwa ternyata dia copot ketika foto. Omongannya bener. Kalau ada yang positif, ya berarti tanggung jawab yang mengadakan yaitu Pak RG ya kok bisa yang punya acara gitu sih. Ya sama kayak gini ini kan 1, 2, 3, 4. Kita swab double berarti negatif. Ya kan, terus kita lepas kegoreng di swab negatif ya wes 3 klarifikasi rampung. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iki ngomongin wedok apa ya? Ngomongin ke istri nih ya. Saya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau ketahuan beli jam, beli pelek, mobil dan kawan-kawan, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Atau apa kawin lagi, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Orang ngomong lah wedi ya. Ampun Bunda. Tidak. Aduh, ya. Nah, terus aku tuh sempat dulu sebelum
mengenal sekarang secara pribadi ya, memang sempat kesel sih sama Dokter Tirta. Kenapa? Sempat ada statementnya dia bilang gini, influencer tuh bikin menggerakkan followersnya untuk menggalang donasi gitu kan. Terus aku sampai gini, wong iki rek gateli wong iki. Loh, lebih bagus dia punya followers digerakin menggalang donasi. Karena aku juga melakukan itu hari itu kan, aku menyumbang, aku membuka donasi dan aku juga turun bagi-bagi makanan. Dan itu gila-gilaan juga, dokter-dokter telepon, aku ya stres pas hari itu, waduh gila. Itu awal-awal kan itu kan, diteleponin dokter-dokter, mereka nangis-nangis karena mereka masih belum tahu namanya ilmu COVID ya. Jadi ya masih, aku dewe melok stres itu kan. Sampai aku bilang, dokter Tita gua teli cangkeme, pengen tak tapuk Salah kalau Jawa Timur metu iya, dulu ya gitu loh. Tapi emang kayak ngono aku. Iya. Pas zaman gue emang spontanitas dan wakai semuanya ya. Cuman nek sebenarnya sepele kayak gini sih. Kadang kita itu mengeluarkan statement yang mungkin orang kabeh wong seneng sih. Tapi emang faktanya seperti itu dan akhirnya gara-gara triggerku orang berlomba-lomba kan. Ya sebenarnya seperti gue. Kalau ada aku paling bagus daripada followers dianggurin mendingan digerakin. Ya aneh aku kayak ngono. Gitu kan? Oh emang bener. Emang bagus sih. Iya. Emang yang kemarin aku tuh orang pasti bilang, "Tir, setiap ada masalah influencer kok hadir?" Ya tak jawab lah. Masalah Anji, saya ngongkon Satgas karena obat COVID. Masalah Indira Kalista, saya ngongkon yang Satgas. Saya masalah Sarahkia lelang keperawanan, saya ngongkon Rea Ricis. Koncoku, dokter Tita tolong tuh diwangi. Aduh, terus ternyata dia juga temannya pengusaha di Malang, Taiwangi. Terus masalah apa lagi tuh? Masalah itu 3 Lutfi ora ada urusan sih. Terus masalah Mata Meli suruh Satgas. Loh kenapa tuh kita jadi tameng? Karena Satgas tuh menganggap Everest kok kayak katah lo, wah kau Everest oke, kau wae sing ngurus. Ya kita sebagai nakes ya wis lah, wis tameng lah, wis siap salah. Nah, terus kejadian kue di Holy Wing Pewi. Ini lucu banget pokoknya nih. Jadi aku disuruh edukasi pada waktu 8 Juli itu aku disuruh edukasi pokoknya restoran tuh kayak gini. Ya blunderku goblokku adalah ada orang ngajak foto dirangkul tak izin ke, aku ngerangkul izin ke. Keblondrok dia diviralin sama adminnya Holy Wing. Ujungnya admin Holy Wing yang jaluk ngapura ke aku sih. Tapi itu lanjut viral dan aku menerima dengan hukuman dengan gila itu. Hukumanku tuh vakum sebulan tuh sampai dari Satgas. Tapi ya ujung-ujungnya ya wis ngaku dan ternyata masih edukasi dan bodo amat aku sama kayak gitu. Iya, kalau sampai foto nggak pakai masker gitu. Kalau aku kan aku pakai masker tapi nggak jaga jarak. Oh, kalau aku kan enggak, aku sampai pergi ke suatu tempat jaga jarak ya, karena saya habis kena COVID-nya. Takut semua? Ada yang banyak yang takut, tapi ada yang bodoh amat, aku dirangkul, aku sih wedi. Aku yang takut ini dong. Maksudnya loh, aku ini sengaja ngomong begitu supaya mereka nggak deket sama aku gitu loh, supaya nggak ya, wajar sih. Supaya ada jarak gitu loh. Jadi ya kadang-kadang nggak nyalahin penanganan COVID-nya kurang saklek apa enggak. Kadang-kadang kita ketemu masyarakat yang bebal. Emang sih. Ini kayak gitu yang aku bilang jangan fotonya jaga jarak ya karena saya baru kena COVID. Aku nggak kan nakut-nakutin supaya ibaratnya aku lagi kena, bukan lagi saya baru kena COVID gitu. Tapi tetap apa peduli? Nggak peduli, aku nggak takut. Dipeluk aku, jatuh mati aku rek. Ya emang. Itu banyak masyarakat bebas seperti itu loh. Itu karena ini sih aku sih wes ogah nyalain masyarakat ya, karena mereka itu nggak ngerti karena edukasinya nggak nyampe sana. Betul sih. Aku tahu nih Boyolali karena kampung bapakku di situ, edukasi di Boyolali juga. Di sana banyak orang nggak pakai karena mereka nganggapnya COVID ini metune bengi tok. Mumet lah. Saya dibantah gini ya. Dokter Tirta, "J Pak, wonten apa Pak? Awan dodol nasi goreng." Dia pedagang nasi goreng di Boyolali. COVID ini metune bengi tok. Mumet lah dijawab. Gara-gara jam malam. Itulah alasan aku nggak setuju jam malam karena image-nya di publik jadinya COVID keluar malam. Langsung ke maling tuh. Jadi itu sih yang edukasi dari pemerintah emang agak PR di situ. Makanya aku kritisnya di situ. Kalau edukasi dari pemerintah itu tidak hanya fokus di medsos, mungkin akan lebih bagus, Bunda. Jadi kita lebih enak gitu loh. Nah ini terus solusinya piye? Jujur problem pemerintah saya ini, problem negara kita ini jujur ajur mubur ya kalau aku bilang. 1, COVID-nya nambah terus. 2, PSBB ra kelar-kelar. 3, ekonomi ini carut marut. 4, buh piye iki sampai kapan? Ya. Ditambah vaksin isu ini hoax okeh, isu COVID-nya hoax okeh dan warga udah jengah. Iya ya, sampai ada orang yang membuat tayangan bahwa
Menteri BUMN itu kan menceritakan tentang barcode bahwa vaksin itu bisa terdata kemanapun ya. Pak Erick itu kan bilang gitu kan bahwa vaksin ini bakal bisa terdata siapa yang disuntik, kemana mereka pergi kan. Betul. Terus tiba-tiba disandingkan dengan video yang bahwa manusia disuntikan chip. Aku bilang gila orang-orang ini ya, kok sampai segitunya membuat kampanye untuk supaya anti vaksin. Itu tuh aku nggak tahu agendanya ya. Jadi orang kalau habis vaksin itu tak tuju itu, ini yang dimaksud Pak Erick Thohir nih. Jadi buat kawan-kawan maksudnya Pak Erick tuh orang kalau habis divaksin tuh dapat kayak gini. Oke, tak tuju ini. Nah, di vaksin kartu ini dia dapat satu kertas gini sama satu PDF. PDF di sini barcode. Barcode itu berisi identitas kita. Kalau di-scan nanti di bandara, kita divaksin tanggal berapa. Maksudnya Pak RT kui. Aku paham karena kita punya barang kayak stok opnam kan. Bener, kayak stok opnam gitu kan. Tapi kan untuk orang-orang yang tidak paham perdagangan stok opnam, nggak pernah punya bisnis dengan sistem barcode itu kan nggak ngerti. Bisa kemakan seperti itu. Hati-hati ya, jangan penuh karena vaksin itu ada chipnya. Kan repot kita jawabnya kan gitu. Nah itulah makanya ini salahnya tuh sebenarnya bukan dari Pak RT-nya, bukan dari vaksinnya sendiri, tapi kesalahan itu dari Juli. Jadi vaksin belum fix, berita pembelian vaksin viral duluan. Mesti Bunda ingat lah di bulan Agustus September tuh tiba-tiba ada berita Indonesia membeli vaksin bla 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 bla. Padahal di situ uji klinisnya belum ada dan aku ngerti uji klinis belum ada, KAMA belum ada, tiba-tiba tuku yang akhirnya berujung antipati. Pelajaran berharga dari pemerintah ya harusnya sadar bahwa kalau nanti kedepannya membuat sebuah narasi publik itu pelan-pelan. Aku ngerti kok, maksudnya di saat itu mungkin niatnya ngayam-ngayam ya. Tapi percuma diemnya yang rakyatnya ngerti kok. Tapi memang niatnya ngayam-ngayam karena pasti ada suara-suara sumbang yang akan bilang kok semua dunia sibuk mikirin vaksin kok Indonesia kok enggak. Pasti ada begitu juga kan. Ngayam-ngayam. Jadi emang yang dilakukan pasti salah. Cuman pada waktu itu terlalu cepat. Aku ya inget tuh di Agustus tuh viral tuh statement yang pembelian vaksin. Padahal uji keamanan baru keluar di Januari. Betul. Jadi akhirnya selama 5 bulan ini isu yang bergulir. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, nakes. Wah emang nggak ada uji keamanan ya tetap kita pasti ngeritik. Uji klinis ya? Uji klinis bener. Jago ya. Aku dokter oleh. Dokter cinta. Sudah masuk sini udah swab. Swab per 3 kali seminggu. Maskernya apa ya? Sensi konveks ya apa lagi jenisnya. Terus kesembuh COVID 1 hari. Kayak mending Bunda diteliti kayaknya darah. Kemarin sudah. Hah? Bukan darah. Aku ada dokter yang mengambil air liurku contohnya akan dicek imunku gitu loh. Oh iya udah. Tapi belum lagi dikirim keluar untuk dicek. Iya sama, soalnya temanku juga akhirnya dicek yang sembuh-sembuh gitu. Kayak Bunda kalau diteliti kok bisa sih cuma beberapa hari doang. Tapi aku serologi kok negatif ya, serologi di rapid negatif. Padahal aku kena positif gitu loh. Berarti harusnya logikanya kan IgG-nya positif ya? Mestinya ya? Ya mestinya positif, kalau udah pernah kena dan jadi negatif IgG-nya positif. Jadi kan aku bingung, aku ini kena COVID apa enggak, tapi kalau secara ngetresnya, aku yakin aku terpapar gitu loh. Ya iya, karena ketahuan ketularan dari siapa-siapa. Iya. Kesadaran diri sih, keren sih. Tapi ya anggap aja kena. Anggap aja kena, kan ada orang bilang, kamu tuh false positif. Karena temenku yang kena juga tuh bilang, dia kan misalnya kena gitu ya, dia mendinai bahwa dirinya positif. Aku bilang gini, udahlah daripada kamu mendinai bahwa kamu sedang terpapar, mendingan terima aja bahwa kamu terpapar gitu loh. Ya terima terpapar dan kita hidup sehat. Betul, dan kita harus preventif dengan suntikin vitamin, gila-gilaan ya kan. Kalau gitu kan, kalau seandainya dia ngotot bahwa aku ini false positif, terus dia nggak ngapa-ngapain, ternyata dia positif kan repot. Oh iya, keren ya, ini kalau yang jadi edukasi malah Bunda malah. Ini tolong nanti di framing ya yang ini ya. Influencer istana. Kena mana kok neng aku Twitter dibilang buser rupiah. Aduh. Aku Bu Netra kena mana. Yang maksudnya kesadaran artis itu sebenarnya udah banyak ya. Kalau aku bilang artis dan entertainer kesadaran banyak. Cuman kita harus terima nasib emang warga kita tuh nggak semua main medsos. Nah sementara edukasi kita COVID itu main medsos. Iya. Nah kalau ditanya nih, ini pertanyaan semua teman-teman karena teman-temanku rata-rata musisi yang band-bandan karena aku kan industrinya di situ, IO ya. Jadi mereka tanya sampai kapan nih? Aku pengen manggung meneh, gue pengen manggung lagi nih kapan nih? Aku sendiri kalau ditanya nggak tahu, bener-bener kalau ditanya nggak tahu karena Indonesia tuh festival aja belum kelar-kelar dan ini kan lingkaran setan. Jakarta turun, Bali naik, Bali turun, Jakarta naik. Buset ini mau sampai kapan coba?
Akhirnya buat kebijakan PPKM tetap bayar efektif. Jadi nggak ditakoni pemerintah tuh cuma bergantung sama vaksin doang sekarang. Pure, bener-bener cuma bergantung pada ya vaksin. mau nggak mau karena ada beberapa kemarin aku bicara sama pemilik lab lah ya gitu. Ada misalnya mereka tuh kita ngobrolin tentang banyak orang yang melakukan traveling positif nih PCR swab ya. Terus mereka mencoba dengan antigen karena mereka yakin baru terpapar mungkin sehari 2 hari gitu loh. Jadi kalau di antigen pasti masih negatif dan mereka melakukan perjalanan ke luar kota dari Jakarta. Oh gitu? Nah, itu omongan-omongan pakai gila ya orang-orang ini. Bahkan sampai ada yang malsuin surat COVID itu sindikat ya. Gila ya. Kecekel di Suta, kecekel di Lombok, kecekel juga yang dari temanku. Itu temanku malah selebgram loh. Erlang tuh yang kena malsuin dari Photoshop yang dipalsuin si Bu Mame lagi klinik terkenal. Jadi emang satu, warga tuh udah jengah posisi kayak gini, terus wajar ya burnout. Kedua, wis ra dedet. Ketiga, COVID-nya ra kelar. Dan aku yakin kalau ditanya pemerintah harapannya apa? Jujur pemerintahnya bergantung pada vaksin toh. Menurut aku yang paling cepat di Indonesia ya vaksin. Tapi apakah secepat itu semua warga dapat gitu kan? Nggak mungkin, dan nggak mungkin secepat itu dapat, dan nggak mungkin secepat itu warga percaya. Iya. Jadi ujung-ujungnya protokol meneh. Nah sampai kapan? Wah aku langsung jawab. Karena aku juga pengen ini cepat selesai dan aku bisa ngadain event lagi, pengen gigs lagi, pengen lihat orang main musik lagi tuh pengen. Ditambah sekarang jam malam. Ini berat banget aku kalau jaga malam, Bunda. Aku cari makanan susah. Jadi itulah yang terjadi sekarang di Indonesia ya. Kita frustasi belum kelar. Dan ini yang jadi masalah, ada orang bilang isu pengcovidan. Itu di isu pengcovidan tuh sebenarnya nggak ada. Pure nggak ada. Emang yang dirawat di rumah sakit itu gejala berat. Iya betul, gejala berat. Yang ringan-ringan kan isoman kabeh. Iya, termasuk aku isoman. Ya gitulah yang terjadi sekarang sih. Jadi posisiku sekarang gue edukasi harus, mau secapek-capeknya kita ya harus, mau sampai kapan aku dijawab nggak tahu. Akhirnya aku berada pada satu fase, aku ngusulin ke pemerintah kemarin, teman-teman KSP, coba kalau PSBB itu ditekankan di 3 tempat aja. Kenapa? Jangan jam malam, karena banyak orang yang angkringan, warteg, atau banyak orang yang mengandalkan makanan di malam, dan banyak orang yang cari makan di malam hari. Kalau klub-klub disco buka ya repot toh. Nah tinggal undang aja ownernya itu. Nah, terus? Sesimpel, kalau emang nyasarnya tempat hiburan malam, klub atau diskotik, undang aja owner lewat Zoom, biar sama-sama enak. Soalnya ketika jalan tuh yang kesenggol bukan hanya klub, angkringan kena, warteg kena, pasar ikan juga kena gitu. Ini yang kita khawatirkan. Nah sasarannya itu 3 tempat. Edukasi dulu di perkampungan, jadi kader kesehatan kayak posyandu. Terus yang kedua, terminal, bandara, stasiun, diedukasi juga. Yang terakhir ya tempat hiburan malam yang emang disasar jam malam itu diundang aja ownernya. Wajar, maksudnya gini, tempat hiburan malam itu ownernya stres karena setahun ra buka. Betul, termasuk aku juga adalah yang punya itulah. Kalau nggak tempat hiburan malam, karaoke, gym tuh wah hancur-hancuran semua. Mumet iki pokoknya. Nah, banget. Solusi satu-satunya apa? Ya diajak aja meeting nih owner-ownernya. Biar ngerti. Kalaupun buka kayak gini. Jadi ngerti orang tarik ulur. Kalau kita pakai kebijakan panic decision, berat jam malam, wah itu yang nggak makan banget itu. Dan itu akan menimbulkan pergerakan lagi. Repot lagi gitu. Nah, itu sih. Karena kita nggak tahu sampai kapan. Apalagi Mei wis libur rokeh banget. Tapi kalau soal TV sih, kita udah niru Korea, emang kayak gitu. Kenapa nggak niru UK aja ya? Nggak pakai masker, nggak pakai face shield. Terus orang-orang yang nggak ngerti, nggak paham, tuh itu artis-artis aja nggak pakai masker, nggak pakai face shield. Repot. Soalnya ya. di UK itu satu warganya mungkin sithik, ya daratan loh. Kedua, karena dia dulu lockdown. Ini jawaban paling goib. UK itu pernah lockdown, jadi dianggap berkali-kali lagi ya. Berkali-kali. Dia sistemnya itu gila. Jadi kayak, karena aku tahu dari ngobrol tadi sama El. Ada tier 1 sampai 5. Wah, lockdown tier 1 sampai 5 tuh kayak apa coba rasanya. Jadi kalau nggak salah di Inggris itu lebih disiplin dari kita. Banget, karena 14 hari karantina itu mereka dicek. Oh ya? Dicek, ditelepon. Atau kadang-kadang ada CCTV kan? Dilihat gitu. Oh ya? Iya. Oh isomannya dicek? Iya, tapi mereka dibebaskan misalnya di jam tertentu, kalian boleh ke grosir, beli makanan, beli ini segala macam. Kan nggak mungkin 14 hari, karena mereka masak sendiri dong. Boleh di jam tertentu mereka keluar ke market untuk belanja makanan, habis itu masuk lagi. Nah itulah bedanya sama kita. Gitu. Pemerintahnya disiplin dan ada fasilitas. Kita emang, ya kita akuin lah, kita tahu sama tahu kita nggak bisa lockdown dan kita emang tidak ada fasilitas seperti itu. Jadi yo akhirnya jadi kayak gini deh. Iya, ya, betul. Iya sih. Tapi bukannya dulu Dokter Tirta itu yang
bilang tentang konspirasi COVID. Bukan Dr. Tita apa siapa ya? Itu Jering. Oh Jering ya, bukan Dr. Tita ya, debat. salah. Jadi, nah, masalah Jering nih, sampean kan mau jadi presiden tahun 2024. ketemu karo kampungku ya. Kang Becake. Terus? Mas, mbak ajeng diagem niku masker. Aku yang di office, Cuk. Muter aku dikasih. Wow. Sambil ketawa-ketawa. Di office di tak tantang geluti nih.